Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat berjumpa kembali rekan-rekan mahasiswa Universitas Terbuka pada sesi inisiasi ke-8 atau sesi terakhir ya. Di sesi ini kita akan sama-sama belajar tentang perubahan kebijakan atau revisi of policy ya, atau revisi kebijakan begitu. Materi ini tentu saja dapat rekan-rekan mahasiswa sekalian pelajari pada modul 9 BMP ADPU 4410. Revisi kebijakan ini sejatinya terdiri dari 2 kegiatan belajar ya. Yang pertama itu tentang makna dari pentingnya perubahan kebijakan dan implementasi perubahan kebijakan. Kemudian pada modul 9 ini juga nanti rekan-rekan mahasiswa dapat mengkaji tentang perubahan kebijakan. Salah satu karakteristik utama dari kebijakan publik adalah tentu saja dinamis ya, dia selalu bergerak, portable, movement-nya itu tidak pernah berhenti, sirkulatif begitu. Karena tentu saja ini dibuat atau kebijakan ini dibuat atau didorong untuk memenuhi kebutuhan publik sehingga yang mana kebutuhan publik notabene ini selalu mengalami perubahan dan itu harus disesuaikan oleh adanya kebijakan yang relevan dengan kepentingan atau kebutuhan publik tadi. Nah, kebijakan publik ini dinilai penting tentu saja oleh pemerintah dan juga masyarakat, kemudian selanjutnya diimplementasikan dan apabila berhasil mencapai tujuan atau masalahnya menjadi terselesaikan, masalah publik, maka kebijakan tersebut selanjutnya dinilai selesai begitu ya. Sedangkan apabila tidak mampu memecahkan problematika yang dihadapi oleh publik, maka kebijakan tersebut harus diubah begitu ya, atau direvisi sehingga pada akhirnya kebijakan publik tersebut dapat menyelesaikan problematika-problematika yang dihadapi oleh publik. Nah, sebaliknya tadi ya, yang tadi kalau berhasil ya maka kebijakan dianggap selesai, kalau tidak berhasil ya harus diubah, dimodifikasi, diperbaiki, direvisi begitu ya. Sehingga tujuannya dapat tercapai ya, tujuan dari kebijakan tersebut dapat tercapai. Rekan-rekan mahasiswa sekalian di kegiatan tutorial online di sesi inisiasi ke-8 ini dapat mempelajari modul 9 BMP ADPU 4410 secara independen ya. Kemudian nanti juga rekan-rekan mahasiswa harus memberikan tanggapan pada diskusi sesi ke-8 dan mengerjakan soal tes formatif di sesi ke-8. Oke. Perubahan kebijakan sendiri ini merujuk pada satu terminologi di mana satu makna bahwa penggantian satu atau lebih suatu kebijakan oleh satu atau lebih kebijakan lainnya begitu ya. Jadi kebijakan itu berganti begitu. Apabila ada kebijakan yang failure atau gagal begitu, maka kebijakannya harus diganti. Kebijakan harus direvisi, dimodifikasi, dibuat seideal mungkin sehingga mampu tadi memenuhi kepentingan publik ya. Nah, hal ini termasuk adopsi kebijakan baru atau modifikasi ya, atau menghapus kebijakan yang sudah ada dan menggantinya dengan yang baru. Kalau menghapus itu mungkin masuk dalam domain terminasi atau penghapusan kebijakan. Nah, menurut Anderson, perubahan kebijakan atau revisi kebijakan ini memiliki 3 bentuk ya. Yang pertama perubahan yang kecil atau sedikit begitu. Kemudian ada penetapan statuta baru dalam bidang kebijakan tertentu dan yang ketiga perubahan besar ya, atau kebijakan publik yang memiliki perubahan secara signifikan begitu dan menyesuaikan terhadap hasil kontestasi politik tentu saja ya. Seperti misalkan perubahan nomenklatur kementerian dan penambahan jumlah kementerian dan lain sebagainya, itu termasuk salah satu dari kebijakan hasil dari kontestasi politik. Nah, ada beberapa faktor yang menyebabkan perubahan kebijakan ya. Anderson ini memandang beberapa faktor internal, sementara itu Hogwood dan Gunn ini memandang ada 4 hal yang menyebabkan perubahan kebijakan, yakni pertama, masalah yang dihadapi ini senantiasa berubah ya, manusia dinamis, manusia selalu berubah setiap saat. Ada sebuah adagium yang menyatakan bahwa
Sesungguhnya tidak ada yang abadi di dunia ini, atau sesungguhnya, apa namanya, oh ya, sesungguhnya tidak ada yang abadi di dunia ini, begitu kan. Yang abadi hanya perubahan, begitu ya. Perubahan itu adalah sesuatu yang abadi di dunia ini ya. Selanjutnya yang kedua, menurut Hogwood dan Gunn ya, tadi masalah yang senantiasa berubah. Kemudian yang kedua ini adalah kearifan dalam mengemukakan masalah juga terjadi perubahan ya. Artinya pertimbangan-pertimbangan yang dimiliki oleh otoritas yang berkecimpung di dalam proses kebijakan publik ini tentu saja mengalami perubahan ya, pertimbangan-pertimbangannya, sehingga inilah yang menyebabkan kebijakan publik itu berubah ya. Selanjutnya yang ketiga, sumber-sumber yang diperlukan untuk mengatasi masalah juga berubah ya. Tentu saja sumber hukum yang menjadi dasar dari satu kebijakan itu juga berubah setiap saat. Kita tahu bahwa salah satu sumber hukum ini bersumber dari naskah akademik atau nilai yang dipercaya oleh masyarakat. Ketika nilai atau hasil naskah akademik itu berubah, maka ya tentu saja kebijakan publik juga akan mengalami perubahan secara otomatis begitu ya. Kayak misalkan mungkin rekan-rekan mahasiswa lah itu bisa menyimpulkan bahwa misalkan tanaman atau wilayah atau teritori yang hanya terdiri dari satu tanaman itu namanya kebun begitu ya, bukan hutan. Tetapi ada satu kebijakan yang pada akhirnya menyatakan bahwa misalkan tanaman sawit itu adalah disebut dengan hutan begitu kan. Ketika tanaman sawit itu berkumpul dalam satu teritori atau wilayah begitu. Padahal idealnya yang kita tahu begitu dari sejak kita kecil diberikan pemahaman dan pengetahuan oleh orang tua kita atau guru-guru kita, wilayah atau tanaman yang hanya satu jenis itu disebutnya kebun, bukan hutan. Kalau hutan kan vegetasinya lebih diversifikatif atau beragam begitu ya, tidak hanya homogen begitu. Kemudian yang keempat, penyebab kebijakan itu berubah menurut Hogwood dan Gunn adalah tuntutan terhadap jenis-jenis kebijakan publik. Seperti sekarang misalkan kita tahu bahwa orientasi untuk mengarah pada green policy atau eco policy begitu, itu kan sekarang sedang lumayan masif dikampanyekan terutama dari negara-negara barat begitu, sehingga ya itu juga pada akhirnya mengubah jalannya kebijakan di negara-negara lainnya, termasuk negara Indonesia. Emisi karbon lah dan lain sebagainya. Itu kan tentu saja secara drastis mengubah kebijakan-kebijakan yang ada di negara kita begitu ya. Kemudian ada tipologi atau jenis perubahan kebijakan. Menurut Peters ini ada 4 tipologi. Yang pertama linear, non-linear, consolidating, dan terakhir splitting ya. Sementara itu Roberts dan King ini mengkategorikan 2 macam perubahan. Yang pertama first order change ya, atau pengaturan sederhana terhadap sistem yang ada. Kemudian ada second order change atau perubahan mendasar pada sistem itu sendiri, bukan pada salah satu bagiannya. Kemudian yang berikutnya ada model-model perubahan kebijakan. Lester dan Stewart ini ada 3 model, mengemukakan ada 3 model perubahan. Yang pertama adalah cyclical thesis ya, kemudian ada the evolutionary or policy learning thesis, kemudian ada the backlash or zigzag thesis ya. Sementara itu Merrill S. Grindle dan juga Thomas ini mengemukakan ada 7 pendekatan model perubahan kebijakan, yaitu ada class analytic approaches, kemudian ada pluralist approaches, kemudian ada public choice approach, kemudian ada state-centered models of policy choice, kemudian ada rational actor models, kemudian ada bureaucratic politics approach, dan terakhir ada state interest approach ya. Jadi ada 7 model menurut Grindle dan Thomas dari perubahan kebijakan. Nah, proses perubahan kebijakan akan menghasilkan suatu kebijakan baru.
dan kebijakan baru ini harus diimplementasikan agar terlihat dampaknya. Jadi perubahan kebijakan tentu saja tujuannya adalah untuk, memperoleh dampak yang jauh lebih signifikan ketimbang kebijakan yang misalkan tidak perform begitu atau underperform begitu ya. Nah, mengimplementasikan kebijakan yang baru, hasil dari perubahan kebijakan harus lebih berhati-hati. Karena proses implementasinya tetap merupakan proses yang sulit, kompleks, dan penuh tantangan. Justru lebih tricky ketika implementasi kebijakan publik yang baru ini jauh lebih kompleks ya, dan lebih penuh dengan tantangan karena anggapannya, kan Anda harusnya sudah belajar begitu atau orang yang atau pihak yang memiliki otoritas untuk menerapkan kebijakan itu harusnya sudah belajar dari kebijakan yang dahulu sempat direvisi begitu. Jangan-jangan kebijakan yang baru ini justru lebih buruk dari kebijakan yang misalkan sudah direvisi atau sudah diubah begitu ya. Brinkerhoff dan Crosby mengembangkan a continuum of implementation task function ya, dari implementasi kebijakan publik yang sudah diubah dengan tujuan agar proses implementasi perubahan kebijakan dapat di-handle dengan baik. Kontinum tersebut menggambarkan pencampuran antara strategi implementasi dan juga teknik implementasi serta teknis operasional perubahan kebijakan. Kontinum implementasi perubahan kebijakan menurut Brinkerhoff dan Crosby terdiri dari 6 poin. Yang pertama adalah legitimasi kebijakan. Para perumus kebijakan harus menegaskan bahwa kebijakan yang telah dibuatnya adalah kebijakan yang sahih, disahkan begitu ya, yang legit begitu. Kemudian membangun konstituen, menghimpun atau mengakumulasi sumber-sumber hukum, mendesain dan mengubah organisasi, memobilisasi sumber-sumber dan tindakan-tindakan yang dapat dilakukan, kemudian memonitor atau mengawasi atau mensupervisi kemajuan dan dampak perubahan kebijakan yang diubah. Risiko kesulitan dalam mengimplementasikan perubahan kebijakan tentu saja ada ya. Ada risiko begitu. Menurut Grindel dan Crosby, proses implementasi perubahan kebijakan ini senantiasa akan dihadapkan pada rintangan dan juga penolakan begitu ya, baik dari dalam maupun luar organisasi publik, terutama oleh pihak-pihak yang akan memperoleh kerugian dari terbitnya suatu kebijakan yang baru. Nah, oleh sebab itu maka para perumus maupun pelaksana kebijakan ini harus melakukan penilaian dan mobilisasi terhadap berbagai sumber-sumber kebijakan publik tersebut, misalkan dari sisi politik, kemudian finansial, manajerial, dan teknis untuk mempertahankan perubahan atau reformasi kebijakan ya. Dari politik, tentu saja otoritas pemerintah harus menghimpun kekuatan di parlemen misalkan untuk melegitimate kebijakan tersebut. Kemudian secara finansial, kebijakan tersebut juga harus memiliki modal finansial yang cukup untuk dapat menyelesaikan persoalan-persoalan publik. Kemudian dari sisi manajerial, kebijakan tersebut harus diatur sedemikian rupa dan harus satu suara begitu, harus satu interpretasi begitu. Misalkan apabila kebijakan tersebut bersifat lex inferiori derogate lex superiori, maka jangan sampai lagi ada misalkan tafsiran tentang lex specialis lagi, sehingga nanti yang terjadi ya justru akan memperburuk keadaan. Kenapa? Karena ya sejauh pengalaman yang saya miliki begitu atau sependek pemahaman yang saya miliki dan pengalaman yang saya miliki, kebijakan itu sejatinya sebenarnya it's all about interpretations begitu. Jadi karena kebijakan ini banyak ditafsirkan oleh banyak pihak sehingga kebijakan tersebut pada akhirnya bias begitu ya. Karena orang-orang di kita lebih suka menggunakan lex specialis ketimbang misalkan ketentuan tadi ya, lex inferiori derogate lex superiori misalkan seperti itu. Sementara teknis ya untuk mempertahankan perubahan kebijakan ini berkaitan dengan kerja-kerja birokrat ya, kerja-kerja akademisi, kerja-kerja corong-corong pemerintah, media-media yang bisa mengkampanyekan bahwa atau meyakinkan publik bahwa kebijakan ini memiliki performa yang sejatinya akan lebih baik dari kebijakan yang telah diubah begitu. Nah,
tadi ya, kita kembali lagi ke awal bahwa apabila perubahan yang dilakukan dari suatu kebijakan, maka disebutnya perubahan kebijakan. Sementara itu apabila kebijakan itu telah mencapai performa yang ultimate atau paripurna atau sudah selesai, maka kebijakan itu akan dihentikan atau, policy termination. Nah, ini merupakan satu mekanisme dalam proses kebijakan publik ya, untuk menghapus satu kebijakan atau program-program yang sudah kadaluarsa, sudah tidak relevan lagi dengan kepentingan publik dan sudah dianggap tidak, efektif dan efisien. Terminasi kebijakan ini dilakukan dengan pendekatan drastis maupun perlahan ya. Kebijakan itu bisa secara signifikan di-stop atau dihapus secara perlahan-lahan begitu ya. Demikian mungkin, paparan singkat materi perkuliahan di sesi inisiasi terakhir ke-8. Saya harap rekan-rekan mahasiswa sekalian dapat mengikuti sesi terakhir ini dengan baik. Saya ingin sekali mengucapkan permohonan maaf kepada rekan-rekan mahasiswa sekalian karena, mungkin saya agak lambat merespons ya, merespons diskusi, tugas, dan lain sebagainya karena memang, saya sedang berada pada posisi yang sangat hektik sekali, berada pada posisi yang sedang membantu negara untuk menyerap anggaran begitu, sehingga ada begitu banyak pekerjaan, ada begitu banyak proyek yang mesti saya kerjakan di kampus tempat saya mengajar. Apa namanya, ya itulah, saya mohon maaf lah intinya seperti itu. Dan ada juga ketidakpastian lainnya yang mana saya harus bisa membagi waktu secara, proporsional begitu ya. Oke, itu curhatan saya. Demikian, materi paparan sesi inisiasi ke-8. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan perlindungan kepada rekan-rekan mahasiswa sekalian, diberikan kesehatan juga oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Selamat belajar saya ucapkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian dan sampai jumpa lagi pada kesempatan berikutnya. Semoga kita masih bisa berjumpa kembali. Terima kasih.